Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan membahas mengenai tema 5A, yaitu subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kemarin kita sudah selesai subtema 2. Nah, sekarang kita akan belajar lagi subtema 3, lingkungan dan manfaat. Yang pertama, muatan IPA. Cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Kemarin kita sudah belajar mengenai organ gerak manusia ya, misalnya rangka, terus habis itu otot. Nah, sekarang cara memelihara organ gerak manusia. Pertama, duduklah dalam posisi tegak. Jadi kalau kamu lagi belajar, kamu lagi nonton TV, duduklah dalam posisi tegak, jangan bongkok atau jangan membungkuk. Yang kedua, tidurlah dengan posisi telentang atau miring dengan posisi diluruskan. Karena kalau tidur boleh telentang, boleh miring, tapi posisi diluruskan. Maksudnya kakinya lurus, gitu ya. Berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Kalau kalian sedang berdiri, berdiri dengan posisi tubuhnya tegak. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang. Konsumsilah sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging-dagingan boleh. Terus habis itu kalian boleh juga mengkonsumsi susu. Yang kelima, berolahragalah secara teratur. Boleh kalian berolahraga jalan pagi-pagi atau jalan sore-sore atau misal sepak bola, kesukaan kalian boleh. Jadi berolahraga secara teratur. Yang kedua, gangguan pada organ gerak. Nah, organ gerak juga bisa mengalami gangguan. Yang pertama, kifosis, kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan membungkuk. Nah, kalau misalnya kalian lihat orang-orang yang membungkuk, itu karena kelainan tulang belakangnya. Itu tadi seperti ya, jadi kalau supaya tidak membungkuk, kalian bisa duduknya lurus, atau misalnya pada saat berdiri kalian lurus. Yang kedua, lordosis, gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Jadi tulang belakang punggung bawah itu dia melengkungnya berlebihan. Dan yang ketiga, skoliosis, melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Boleh ke arah samping kiri, boleh ke arah samping kanan. Yang ketiga, gangguan pada otot manusia. Nah, otot manusia kan juga termasuk organ gerak. Yang pertama, tetanus, kram otot. Nah, misalnya kram otot ini kalau misalkan berolahraga, kalau belum pemanasan, nah kamu bisa kram. Kaki terkilir. Nah, ini kalau misalnya kamu bermain sepeda, kamu bermain sepak bola, kaki bisa terkilir ya. Dan polio. Muatan IPS. Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis berpengaruh terhadap kegiatan dalam bidang tertentu. Nah, ini Indonesia letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis Indonesia ini berpengaruh dalam berbagai bidang. Contoh bidang sosial, memudahkan berhubungan sosial. Karena diapit oleh dua benua, otomatis kan kita dekat dengan negara-negara benua Asia, dengan negara benua Australia juga. Walaupun tidak menutup kemungkinan dengan benua Amerika atau yang lainnya ya. Tapi kita jadi memudahkan berhubungan sosial. Terus yang kedua, menjalin hubungan baik dengan negara lain. Nah, karena kita dekat dengan negara-negara lain, jadi kita bisa menjalin hubungan baik dengan negara lain. Yang kedua, bidang ekonomi, pusat perdagangan yang baik. Nah, pusat perdagangan yang baik. Nah, di sini kan juga karena kita terdiri dari atau misalnya diapit oleh dua samudra, di sini jadi bisa juga pusat perdagangan melalui air, itu bisa. Nah, dan pusat wisata dan menghasilkan devisa. Nah, karena kita banyak ini daerah-daerah perairan, pantai-pantai, kayak di Bali kan banyak. Nah, itu bisa jadi pusat wisata, dan kalau misalnya jadi banyak wisatawan asing datang, menjadi penghasilan devisa negara. Yang ketiga, bidang kebudayaan, keragaman suku bangsa dan perbedaan kondisi alam. Jadi karena kita terdiri dari pulau-pulau, terus harus terdiri dari banyak-banyak provinsi. Jadi kita mempunyai keragaman suku bangsa yang sangat banyak, dan perbedaan kondisi alam, maksudnya ada di daerah dataran tinggi, daerah rendah, daerah perairan, itu perbedaan kondisi alam. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi budaya Indonesia. Yang pertama,
Letak strategis wilayah Indonesia, karena letak yang strategis mempengaruhi budaya, sangat mempengaruhi budaya Indonesia. Keragaman suku bangsa, yang tadi saya bilang suku bangsa di Indonesia ini sangat beragam dan sangat banyak. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam ada dataran tinggi juga, dataran rendah, perairan juga ada. Nah, itu mempengaruhi budaya Indonesia. Dan keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Nah, agama yang diakui di Indonesia kan ada 6 sekarang ya. Jadi keragaman agama juga mempengaruhi budaya di Indonesia. Dampak positif. Nah, ternyata dampak positifnya juga ada keragaman budaya. Menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Nah, keragaman budaya menjadi kekayaan bangsa. Jadi kita punya banyak sekali budaya-budaya Indonesia, banyak sekali suku-suku bangsa, banyak sekali pakaian-pakaian ada, terus banyak sekali kesenian daerah Indonesia itu sangat berharga. Yang kedua, menjadi daya tarik wisatawan saat melihat keragaman budaya Indonesia yang beragam. Nah, karena keragaman budaya ini tidak sedikit wisatawan asing itu yang ingin belajar dan ingin tahu bagaimana sih kebudayaan Indonesia itu. Nah, mereka saja ingin belajar, ingin tahu. Masa kita sebagai yang memiliki kebudayaan tidak bangga gitu loh. Yang ketiga, bahasa daerah yang beragam. Ini dia bahasa daerah yang beragam ini benar-benar kita sangat memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Nah, itu menjadi keragaman budaya yang memberikan dampak positif. Itu harus bangga. Seperti sila ketiga. Nah, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, selain dampak positif, pasti juga dampak negatif dari keberadaan lokasi geografis Indonesia. Yang pertama, mudah masuknya budaya asing yang dapat memberi pengaruh negatif. Nah, itu kita harus pintar-pintar memilih mana budaya asing yang memberikan dampak positif, mana yang negatif. Yang negatif jangan kita ambil, yang positif boleh kita ambil. Generasi muda bangsa lebih mengenal seni budaya luar dibanding budaya sendiri. Nah, di sini kadang-kadang generasi muda ini merasa kalau tahu budaya luar lebih gaul dibanding tahu budaya sendiri. Enggak juga, Nak. Kalau kalian mau tahu saja nggak apa-apa. Tapi kalian harus bangga dengan budaya kita sendiri, karena budaya kita saja, orang luar saja ingin tahu, ingin mempelajarinya. Nah, masa kita sebagai yang punya budaya tidak bangga? Yang ketiga, banyak generasi muda tinggal perkotaan sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, di sini salah. Di sini bukan maksudnya tidak boleh belajar ya, boleh. Kalian boleh belajar bahasa asing selain bahasa Indonesia, boleh. Bahasa Inggris kalian boleh belajar, bahasa Korea kalian boleh belajar, tapi jangan dicampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kalau ngomong campur-campur Indonesia dengan bahasa Korea itu jangan. Tapi kalau kalian mau belajar, boleh, itu sangat boleh. Muatan SBDP. Kemarin kita sudah belajar mengenai gambar ilustrasi. Salah satu gambar ilustrasi itu ada contohnya komik. Ya, komik itu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari lagi mengenai komik. Komik terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, komik strip berupa kotak gambaran komik, namun tetap dalam gagasan utuh. Maksudnya, komik strip itu berupa dalam kotak-kotak, tapi tetap dalam satu inti yang sama. Yang kedua, komik berbentuk buku. Komik dalam bentuk buku yang menampilkan cerita yang utuh. Komik berbentuk humor dan petualangan, komik yang mengandung kelucuan. Jadi maksudnya komik ini isinya tentang yang lucu-lucu. Pasti kalian tahu lah mengenai komik ya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan MEM mengenai subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Setelah itu kalian boleh mencatat apa yang ada di PowerPoint ini. Kalian catat di buku catatan kalian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya MEM kasih latihan soal, supaya kita bisa mengulang-ulang kembali tentang pelajaran tema ini. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.